Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Francisca, NIM 0439813808. Pada video kali ini, saya akan membuat video praktik untuk tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, jadi pada tugas satu kali ini, apa namanya? Tugasnya ini adalah tentang pembuatan aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Jadi yang pertama itu adalah input data buku. Jadi kita bisa memasukkan data buku ke dalam sistem kita atau sistem aplikasi manajemen ini. Lalu yang kedua adalah peminjaman buku. Yang ketiga adalah pengembalian buku. Lalu yang keempat adalah menghitung denda keterlambatan dengan ketentuan-ketentuan di poin-poinnya ini. Lalu yang kelima adalah mencetak nota atau struk peminjaman dan pengembalian. Lalu yang keenam adalah manajemen data buku. Oke, um, mungkin langsung saya mulai aja. Jadi, oh ya, pada tugas kali ini saya menggunakan online compiler lagi, yaitu adalah uh, dari Programmis, online Java compiler. Oke, mungkin saya jelaskan dulu secara kodenya dulu ya. Oke, mungkin dari sini di line 5 ini ada kelas buku. Kelas buku ini dia menampung beberapa properti. Jadi yang pertama adalah judul, penulis, kategori, dan ketersediaan. Nah, dari judul sampai kategori ini tipe datanya adalah string. Jadi nanti bisa diinputkan huruf atau nomor. Lalu yang properti tersedia ini adalah tipe datanya boolean. Jadi ini itu hanya bisa diisi true dan false saja. Oke, lalu oke, ini ada helpernya, get status. Jadi ini itu fungsinya untuk mendapatkan status karena apa namanya tipe data ini adalah boolean, kan nggak mungkin ya kita tampilkan di user adalah true atau false. Jadi untuk handle apa namanya statusnya ini agar bisa dibaca oleh manusia atau bisa dibaca oleh orang awam, ini kita pakai helper namanya get status ini. Oke, lalu di sini eh, lanjut ke bawah. Di sini ada scanner, jadi nanti ini akan apa namanya meminta input dari user. Lalu di sini apa namanya ada eh, apa namanya fungsi mainnya atau fungsi utamanya di sini. Jadi di dalam fungsi mainnya ini dia menjalankan dua fungsi ini ya, isi data awal sama menu utama. Oke, jadi dari fungsi isi data awal ini adalah ini kita inisialisasi data bukunya. Jadi di sini data data bukunya ini uh, sifatnya hanyalah state sementara ya, bukan disimpan di dalam database. Jadi di sini itu buku-bukunya ini didaftarkan. Jadi dari ada buku Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, sampai ke Sejarah Dunia di bawah ini. Lalu untuk fungsi menu utama ini itu adalah untuk menampilkan menu yang ada di aplikasi ini. Jadi di sini itu ada info ya. Satu ini untuk menampilkan daftar buku, nomor dua ini untuk peminjaman buku, dan sampai ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini keluar atau membatalkan operasi sistem. Lalu di sini juga ada apa namanya switch cache ya namanya. Jadi ketika saya menginputkan angka satu di sini, maka nanti fungsi tampilkan buku ini akan jalan. Ketika saya input nomor 2, nanti fungsi pinjam buku ini akan jalan. Lalu ketika saya input nomor 3, kembalikan buku ini akan jalan juga. Begitupun seterusnya sampai case nomor 5 atau yang di cancel itu. Lalu di sini ada fungsi tampilkan buku. Jadi ini itu untuk
menampilkan semua buku yang sudah ditampung di dalam stat sebelumnya. Yang mana tadi? Nah, yang ini. Isi data awal tadi. Lalu, fungsi pinjam buku ini itu untuk meminjam bukunya. Jadi yang pertama ini akan ditampilkan dulu list buku yang ada ya di dalam aplikasinya atau sistem. Nanti akan diminta untuk input judulnya, judul bukunya. Lalu setelah di input judul bukunya, nanti akan mencetak fungsi struk yang propertinya adalah peminjaman. Karena di sini kan fungsinya adalah pinjam buku. Lalu selanjutnya adalah fungsi untuk mengembalikan buku. Ini kurang lebih sama dengan yang meminjam buku. Hanya saja logiknya nih dibalik. Pinjam buku ini berarti dia mengurangi buku dari sistem. Lalu kembalikan buku ini adalah berarti menambahkan buku ke dalam sistem gitu. Lalu di sini juga ada cetak stroke yang propertinya adalah pengembalian. Nah, lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk mencetak stroke dengan satu properti adalah tipenya. Jadi sebenarnya ini kalau kita pakai DTO ini itu tipenya hanya ada dua, pengembalian dan peminjaman. Nah, untuk fungsi cetak stroke sendiri ini adalah isinya detail dari peminjaman atau pengembaliannya dari si user. Oke, lalu yang terakhir, bukan yang terakhir. Yang selanjutnya adalah manajemen buku. Nah, dari fungsi ini itu apa sih isinya? Isinya itu sama seperti yang tadi di atas. Switch cache. Nah, jadi nanti ini akan meminta input lagi. Jadi nanti ketika cache 1 dia akan menjalankan fungsi tambah buku, cache 2 akan ubah buku, begitu seterusnya sampai ke cache 4. Lalu yang selanjutnya adalah tambah buku. Nah, fungsi tambah buku ini adalah untuk menambahkan data buku ke dalam step. Oke, lanjut. Tadi sampai ke fungsi tambah buku. Nah, jadi fungsi tambah buku ini adalah untuk menambahkan buku ke dalam stat yang sudah ditampung di awal tadi. Nah, jadi nanti si user minta untuk menginput judulnya, penulis, kategori, lalu ya nanti ketika ini udah diisi, ini akan menambahkan data buku ke dalam stat. Lalu yang terakhir ini adalah ubah buku. Nah, ini itu bisa dibilang logiknya sama dengan yang tambah buku, hanya saja di sini itu sifatnya diedit. Jadi nanti user akan diminta untuk memasukkan nomor buku yang ingin diubahnya. Lalu yang terakhir ini adalah hapus buku. Hapus buku ini adalah menghapus buku dari step di dalam aplikasinya. Jadi nanti bisa dimasukkan nomor bukunya yang ingin dihapus dari sini. Kayak di sini saya coba jalankan aplikasinya. Kayak misal saya mulai dari nomor 1 dulu. Ini itu untuk menampilkan daftar buku. Nah, ini daftar buku yang ada ini adalah ada 8 items. Dari Laskar Pelangi sampai ke Sejarah Dunia. Ini juga ada penulisnya, kategorinya, lalu ketersediaannya ini. Oke. Lalu saya lanjut ke menu nomor 2 untuk peminjaman buku. Oke, misal di sini saya mau minjam buku nomor 4, Sapiens. Oke, buku Sapiens berhasil dipinjam. Oke, selesai. Saya pinjam satu buku saja. Lalu saya tampilkan lagi daftar bukunya. Nah, yang Sapiens ini sekarang statusnya adalah dipinjam. Oke, sekarang pengembalian buku. Nomor 3. Nah, tapi karena saya pinjam buku Sapiens, saya tuliskan saja Sapiens.
Oke, misal terlambatnya dua. Oke, buku Sapiens berhasil dikembalikan. Di sini saya coba ketikkan selesai. Oke, karena tadi ada keterlambatan ya, keterlambatan eh 2 hari. Nah ini nanti akan kena denda 10.000 rupiah. Lalu selanjutnya nomor 4 manajemen data buku. 4. Misal saya di sini mau hapus hapus buku. Kayak di sini saya bisa mau menghapus yang Laskar Pelangi nomor 1. Ketikkan saja nomor 1. Nah, di sini nanti akan ada konfirmasi lagi. Takutnya kan salah pencet ya. Yakin ingin menghapus buku ini karena saya yakin pilih saja Y. Oke. Nah, di sini nanti akan ada keterangan buku Laskar Pelangi telah dihapus. Oke, sini saya kembali ke menu utama. Lalu menampilkan daftar buku lagi. Ya, sekarang buku Laskar Pelangi ini sudah tidak ada. Nah, sebelumnya juga kan data bukunya ada 8 ya. Sekarang karena sudah dihapus 1 jadi ada 7. Oke, yang terakhir adalah keluar. Keluar ini artinya em, keluar. Udah selesai dengan sistemnya. Oke, oke. Saya rasa untuk video praktek kali ini sekian. Mungkin nanti untuk kodenya saya sertakan juga di dalam laporan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.